Halo guys, kali ini ada Acer Spin 3 Active, sebuah laptop yang worth it banget buat dimiliki, terutama buat kalian yang mobile dan suka dunia kreatif. Untuk kebutuhan mobile, sebuah laptop menurut gua harus memiliki 3 hal utama, yaitu portabilitas, fleksibilitas, dan kualitas. Dan 3 hal ini sudah ada di laptop Spin 3 Active ini. Secara portabilitas, Spin 3 Active ini mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Bobotnya cuma 1,4 kg dengan bentang bodi 14,5 inci serta tebal hanya 15,9 mm. Tentu gampang banget buat ditenteng kemana-mana, bahkan dengan ransel yang relatif kecil. Udah mendukung pengecasan via port USB-C juga, jadi bisa dicas dengan charger smartphone yang mendukung. Jadi cukup bawa satu adapter charger multiport saat dibawa kerja di luar buat ngecas smartphone dan laptop ini. Meski kecil dan ringkas, faktor fleksibilitas juga terdeliver dengan sangat baik di sini. Laptop ini mengusung desain convertible yang bisa dilipat 360 derajat untuk mengubah fungsi dari laptop menjadi sebuah PC tablet. Tentunya ada dukungan input touchscreen di sini. Dan layarnya punya responsivitas serta akurasi sentuhan yang oke banget. Plus yang bikin gua semakin tertarik, ternyata Acer Spin 3 Active ini punya sebuah stylus kecil yang tersembunyi di sebelah kanan guys. Dipakainya juga enak banget, empuk dan dengan delay yang masih tergolong minim. Nggak heran sih, soalnya stylus ini sudah bersertifikat Wacom AES. Jadi feel menulisnya berasa alami dan intuitif seperti menulis di atas kertas guys. Di mode tablet seperti ini ada kuncian magnetnya, jadi lipatan lebih solid dan nggak menganga. Sayang aja sensor biometrik pemindai sidik jarinya ada di bagian touchpad, yang ngebuat unlocking layar harus mengeluarkan effort lebih lagi. Bakal sedikit ideal sebenarnya kalau misalkan ditaruh di bagian pinggir. Plus kalau misalkan ada tombol volume fisik di samping juga bakalan jadi nilai plus. Karena pada umumnya perangkat tablet disertai tombol-tombol fisik di bagian framenya. Secara kualitas gue juga suka banget. Dilihat sekilas saja laptop ini sudah terkesan premium guys. Seluruh bodinya berwarna silver dengan glitter halus. Dan di bagian dalam ada touch keyboard berwarna hitam yang lumayan kontras dengan warna bodinya. Secara garis besar warnanya hanya silver dan hitam aja. Jadi lumayan memberikan kesan elegan. Build quality-nya juga terasa solid dan lumayan premium. Engselnya kokoh, mudah dibuka tutup, bahkan hanya dengan satu jari aja. Untuk bagian keyboard, feel mengetiknya layaknya laptop pada umumnya. Keycaps-nya empuk dengan key travel yang cukup. Nggak terlalu dalam tapi nggak bisa dibilang cetek juga. Untuk touchpad juga standar-standar aja untuk ukuran laptop segini. Sebenarnya bisa saja lebih gede dengan menggeser layout keyboard sedikit ke atas. Namun Acer memilih untuk menanamkan 2 buah front-facing speaker di bagian ini. Dikombinasikan dengan DTS audio, hasilnya suara yang keluar terdengar detil dengan karakter suara netral to bright. Sayangnya volume yang keluar nggak terlalu kenceng, sedikit di bawah rata-rata laptop dengan dimensi mirip. Selain itu, laptop ini memiliki 2 buah built-in microphone dengan sebuah tombol mute di bagian keyboard. Plus ada webcam HD dengan teknologi super high dynamic range. Dan untuk kualitas audio dan juga videonya seperti ini. Tapi sayang aja nggak ada webcam privacy shield. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih aman, ya terpaksa harus ditutupi dengan lakban semacam ini. Ketersediaan port I/O juga lumayan komplit. Di kanan ada Kensington lock, audio jack 3,5 mm, USB 3.2 Gen 1 Type A, tombol power dan lock screen, dan tempat menyimpan stylus. Di sisi kiri ada port charging tipe lawas, 2 buah USB-C Thunderbolt 4, HDMI port, USB 3.2 Type A dengan fitur power off charging, dan microSD card slot. Rada aneh memang, kenapa masih dikasih lubang charger tipe lawas, padahal charger bawaannya sendiri sudah pakai USB-C. Tapi yang pasti, adanya 2 buah USB-C Thunderbolt 4 ini bisa ngasih kita keleluasaan dan kemudahan untuk menggunakan perangkat tambahan seperti eGPU, SSD external drive maupun external monitor buat yang pengen kerja di layar yang lebih luas dengan akurasi warna yang lebih baik atau refresh rate yang lebih tinggi. Walaupun sebenarnya layar di laptop ini sendiri sudah sangat memuaskan, luasnya 13,3 inci, panelnya IPS dan sudah beresolusi 2K yang bening banget. Selain bening, kecerahannya juga tinggi. Jadi untuk sesekali diajak kerja outdoor nggak ada masalah. Bezel kiri kanannya juga termasuk tipis, udah ideal dan nyaman dilihat. Untuk hardware-nya, Acer Spin 3 Active ini menggunakan prosesor Intel Core i5 1135G7 dengan GPU Intel Iris Xe yang sudah memenuhi persyaratan minimum Intel Evo.
RAM-nya 8 GB, dan memorinya 512 GB. Di pengujian benchmark di Cinebench R15, dapetin skor OpenGL 79,3 fps, CPU 902 CB, dan CPU single core 189 CB. Dan saat loop tes 5 kali, hasilnya kencang di awal, lalu ada penurunan performa setelahnya, terutama setelah pengujian kedua baik dalam mode balance tanpa dicas maupun best performance dengan dicas. Pada benchmark Blender 3.1.0, hasilnya dapetin angka samples per minute yang lumayan, 39 untuk Monster, 16,7 untuk Junkshop, dan 16,2 untuk Classroom, bukanlah angka yang bisa dibilang rendah untuk laptop sekelas. Untuk editing di Premiere Pro juga aman tanpa kendala, playback di skala full nggak ada stuttering bahkan di mode balance tanpa dicas. Waktu render juga tergolong singkat dengan hanya 6 menit saja untuk footage benchmark dari Dawnnet Films. Selain itu, untuk gaming masih lumayan oke, bahkan untuk game berat sekelas PUBG. Untuk settingan rata kiri masih bisa dapetin frame rate di kisaran 30 frame per second. Untuk baterai diklaim bisa bertahan hingga 15 jam untuk penggunaan ringan. Daya tahan segini udah cukup untuk mobilitas seharian. Terlebih ngecasnya udah nggak terlalu repot. Dengan harga retail 15.759.000, gua rasa laptop ini memang layak. Harga yang dibanderol setara dengan fitur dan kualitas yang diberikan. Terlebih sudah bundling dengan software Office Home and Student 2019 senilai Rp1.799.000 yang nggak bikin pusing lagi harus langganan Office. Link pembelian ada di deskripsi. Segitu aja guys dari gua. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ari pamit, see you and bye-bye.